Welcome to the class session for today. Hari ini kita akan membahas tentang section reading dan temanya adalah finding pronoun reference. Pertama-tama kita harus kenali atau ingat kembali ya, pronoun itu adalah kata ganti orang. Biasanya pronoun yang dipakai dalam English language test itu adalah it atau they, mungkin we ya, kemudian ada he, ada she, biasanya ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lain juga. Tuh seperti you, I, itu ya. Nah, tapi kita pokoknya kenal dulu bahwa ini adalah pronoun. Oke. Nah, ini diabaikan saja yang bagian di atasnya, karena dia ada computer test. Tapi di Indonesia kita cuma ada paper test ya. In a pronoun reference question, it is important to understand that a noun is generally used first in a passage, and the pronoun that refers to it comes after. Maksudnya apa? Artinya, kita nanti akan ditanya, it ini menjelaskan siapa, they menjelaskan siapa, seperti itu. Nah, untuk tahu ini siapa, kita lihat kalimat sebelumnya, kira-kira yang mana yang pantas untuk digantikan oleh kata pronoun ini. Namanya juga kata ganti, ya. Kata ganti itu artinya dia bisa menggantikan suatu kata benda di dalam kalimat di bahasa Inggris. Nah, supaya lebih mudahnya kita lihat halaman selanjutnya. Dia akan membahas contoh soalnya ya. Yang ada di box ini. They. Ini yang akan ditanya. Nih, the pronoun they in line 5 refers to. Line 5, di sini ada they. Kita tandain dulu they-nya. Nah, untuk menemukan they siapa, kita mundur ke belakangnya, tapi kita tangkap dulu konteksnya. They have digestive fluids. Fluids, ya. Mereka memiliki cairan pencerna. To obtain the necessary nitrogen from the insects. Nah, kalau mereka mengambil nitrogen dari insect, otomatis they ini bukan insect, bukan hewan ya. Jadi kita mundur ke paragraf sebelumnya, ke kalimat sebelumnya, kita cari nih kata benda nih. Their foliage. Foliage ini milik dari si mereka. Foliage juga singular. Jadi dia nggak bisa nih kita gunakan untuk digantikan oleh they, gitu ya. Jadi foliage bukan, saya coba garis coret. Kemudian kita lihat tadi insects, walaupun insects atau serangga ini adalah kata benda yang plural, tapi dia kan ini necessary nitrogen from insects. Artinya mereka ini melakukan sesuatu kepada serangga. So, insects is not the answer. Kita mundur lagi, lihat kata bendanya di sini memang sudah digarisbawahi ya. These plants. Kita lihat karakternya. Dia harus lebih dari satu. They, mereka, ya kan? Maka dia sudah memenuhi sifat itu. Kemudian dia juga konteksnya ini. These plants have developed mechanism to trap insects. Jadi dia menjebak serangga. Dia melakukan sesuatu terhadap serangga, di kalimat setelahnya juga melakukan sesuatu terhadap serangga. Maka jawaban yang tepat adalah plants. Kita lihat di kunci jawabannya di situ. These plants. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Nah, di sini kan pilihannya itu kadang-kadang kita mungkin beruntung, misalnya pronounnya they, tapi di pilihannya cuma satu yang plural. Bisa langsung ketebak gitu. Tapi di sini kalian lihat semuanya dia plural. Fluids, insects,
plants, areas. Pakai S semua. Ya. Jadi cara mengerjakannya adalah kalimat yang ditanya itu kita lihat they-nya, misalnya pronoun yang dicari adalah they, di baris kelima, kita lihat dia baris kelima ada di sini, atau hitung manual kalau ragu, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi barisnya itu yang ada sih dalam kurung angka. Baris kelima, kita lihat they ada di sini, kemudian kalian baca kalimatnya, they ini di sini perannya sebagai subjek atau sebagai objek. Ya. Kemudian dikenali apakah dia kata ganti singular atau plural. Baru kita mundur ke kalimat sebelumnya, kita determine. Jangan main ya, kita determine kata bendanya yang mana yang kira-kira cocok, calon-calonnya gini. Misalnya foliage bisa, kemudian serangga bisa, kemudian apalagi nih, these plants bisa gitu. Nah, dibaca lagi kalimatnya, dipahami peran-peran setiap kata benda atau noun ini, baru bisa kita pilih yang mana yang paling tepat digunakan sebagai kata benda yang digantikan oleh they. Seperti itu ya. Oke, penjelasannya kalau ini silahkan dibaca sendiri. Versi English-nya. Nah, kita coba masuk ke soalnya. Kalau ini itu ya. Tapi sebelum masuk ke soal ada tabelnya dulu ini. Pronoun reference. Intinya sama aja. Ini adalah cara menjawab soalnya. Nih, langkah pertama, locate the pronoun in the passage. Cari lokasi dari kata ganti atau si pronoun di dalam bacaan. Nomor 2, look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Cari sebelum si pronoun itu, artinya mundur ke belakang kalimat tersebut, ke kalimat sebelumnya, noun atau kata benda yang setuju dengan si pronoun, artinya dia cirinya sama. Sama-sama subjek kah, dan sama-sama singular atau sama-sama plural. Kemudian, try each of the nouns on the context in place of the pronoun. Artinya, coba masukkan satu persatu ke dalam konteks kalimat yang ditanya. Bisa itu nggak? Kalau kita tadi masukkan serangga memiliki apa-apa supaya ngambil nitrogen dari serangga. Kan aneh, dia mengambil dari dirinya sendiri. Itu. Kemudian yang terakhir, eliminate any definitely wrong answer. Seperti biasa, eliminasi jawaban yang sudah jelas-jelas salah. Jadi, pilih yang benar terakhirnya yang paling cocok, itulah jawabannya. Nah, di sini ada praktisnya, kita coba dulu. Nomor 1, number 1, the pronoun it in line 2 refers to. It ya, di baris kedua. 1, 2, terlihat dari pinggir, it ada di sini. Baca kalimatnya. It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Dia adalah bulan yang terang. Bulan yang terang. Kita mundur. Ada pilihannya di situ, harvest moon. Kenapa nggak moon aja? Ya karena bright moon itu kata sifat dan kata benda. Artinya sebelumnya harus kita pakai juga kata sifatnya. Kalau moon doang, dia tidak ada karakter gitu. Jadi diambil harvestnya. Kemudian ada sun juga di sini ya. Kemudian equinox. Kemudian ada full moon. Kita mungkin bisa coba dari equinox. The sun gitu. Tapi kita coba pahami kalimat yang sebelum ini dulu. The full moon atau bulan purnama yang terjadi di dekat equinox milik matahari sudah dikenal sebagai harvest moon. Dia adalah bulan yang terang, dan seterusnya. Kalau dari kalimat tersebut kita bisa pahamkan bahwa kalimat ini adalah definisi dari harvest moon. Tentu kalimat selanjutnya membahas tentang si harvest moon tadi.
kalau kita baca gitu ya secara pola kalimatnya, maka jawabannya adalah harvest moon. It, kata benda satu. Kalau kita masukin equinox, dia jelas-jelas bukan bulan ya, karena dia adalah milik matahari. Jadi kalau mau tahu equinox apa, silahkan di browsing sekarang. I will not gonna feed it to you. Oke. Kemudian full moon. Kalau full moon kita gunakan, nggak ada di sini pilihan jawabannya. The night. The night apakah bisa menjadi the moon? Di kalimat terakhir juga, di kalimat sebelumnya juga nggak ada kata the night. Eliminasi gitu ya. The sun, it's not a bright moon. Nah, seperti itu. Dengan kita mengeliminasi equinox, sun, and the night, kita tentu otomatis mendapat jawabannya yang C. Kemudian nomor 2, ini memang khusus untuk komputer ya, tapi kita bisa coba jawab tanpa perlu ngeklik nih. Di situ ada, look at the word they in the passage. Jadi kita cari itu dari atas, they yang mana. Tapi kadang dia tandain seperti ini. They. Oke, di situ ada they. Kita coba si they ini. Cari kata atau frasa yang bisa digantikan oleh they. Oke, nah kita mundur ke sebelumnya. Kita baca dulu. They can work when the moon is at the brightest to bring in the fall harvest. Mereka bisa bekerja ketika bulan ada pada titik paling terang untuk membawa to bring in the fall harvest, untuk melaksanakan panen di musim gugur. Mereka yang bisa bekerja ini sudah jelas manusia ya. Maka kalau kita mundur di situ, they ini paling cocok menunjukkan kata farmers. Itu. Dan sampai ketulis to-nya ya, farmers aja. Seperti itu. Jadi ya untuk di sini tulis aja farmers. Karena ini bukan komputer tesnya yang sebenarnya. Kita lanjutkan pasal selanjutnya. Bacaan selanjutnya, the pronoun it in line 2 refers to. Nih ya. From that time, dari masa itu, it has grown in popularity. Dia sudah semakin populer atau kepopulerannya sudah berkembang. Apa yang populer? Kita baca kalimat sebelumnya. Mardi Gras, yang artinya Fat Tuesday dalam bahasa Prancis, diperkenalkan kepada Amerika oleh orang Prancis, koloni Prancis pada awal abad ke-18. Jadi Mardi Gras bisa. Fat Tuesday sebenarnya bisa, tapi nggak ada situ ya. Kemudian apa lagi? French ya. Kemudian ada Amerika. Kemudian ada that time. Nggak ada that time di situ. Jadi kita bisa langsung eliminasi. Oh sorry, bukan Amerika ya, tapi New Orleans. Tapi di kalimat itu nggak ada New Orleans. Jadi kita bisa langsung eliminasi apa jawabannya. That time, bukan. New Orleans, bukan. Kita baca lagi. Dari masa itu, dia ini sudah semakin populer, terutama di New Orleans. Dan sekarang dia dikenal sebagai hari libur yang legal di beberapa negara bagian di bagian selatan. Tentu jelas-jelas bukan Perancis. Perancis adalah suatu negara, dia bukan hari libur. Maka jawabannya adalah si Mardi Gras. Kemudian kita lihat lagi kata they ya di sini ya. Coba they ada di mana? Day. Tuh. Di mana mereka take part, mengambil bagian di dalam 1 minggu aktivitas nonstop sebelum pulang ke rumah
atau ke kampung halaman untuk istirahat yang sangat dibutuhkan. Artinya mereka ini melaksanakan aktivitas gitu ya. Siapa yang bisa melaksanakan aktivitas? Tentunya manusia. Manusia yang beraktivitas, kemudian setelah itu dia pulang ke kampung halamannya untuk beristirahat. Kemungkinan besar dia adalah pelancong. Maka kalau kita mundur ke belakang, this is the answer. Tourist. Seperti itu ya cara menemukan jawabannya. Kita cari logikanya. Kemudian, kalian juga harus paham terjemahan dari tulisannya. Selanjutnya kita lihat nomor 5. The pronoun they in line 3 refers to. They di baris ketiga. They are based on a select group of stock. Oke. They tadi. Mereka berdasarkan kepada gitu ya. Kelompok terpilih dari stocks and bonds, saham ya, yang di trading, bahasa Indonesianya apa? Dijual belikan di New York Stock Exchange. Mereka ini berdasarkan. Oke. Kita coba lihat kalimat sebelumnya. Kalau kalian baca, ini kalimat ini menjelaskan tentang definisi dari sesuatu, karena ada kata known as. Jadi the financial firm, firma keuangan yang disebut Dow Jones and Company, computes business statistics, memperhitungkan statistik bisnis setiap jam pada hari kerja dalam 1 tahun. Dan statistik ini dikenal sebagai Dow Jones Average. Artinya, day ini menggantikan Dow Jones Average. Memang temanya agak-agak rumit karena ini bukan ilmu kalian ya. Tapi tetap nggak usah pahamin ini. Nah, Dow Jones Average di sini nggak ada tapi pilihannya. Gimana? Ya, kan tadi di situ sudah jelas bahwa Dow Jones itu adalah si statistics. Nih, kalau kita pahami, these statistics are known as the Dow Jones Averages. Maka kata ganti atau sinonim ya, bukan kata ganti itu they. Sinonim dari Dow Jones Averages adalah these statistics. Maka jawabannya adalah B, the statistics. Kemudian look at the word it, nomor 6 ya. Look at the word it in the passage and click on the word or phrase that it refers to. It. It ada di bawah di sini. Kita lihat di situ ada it. It is often used. Dia biasa digunakan oleh investor yang tertarik dalam memeriksa state itu kondisi dari pasar saham sebelum membuat suatu investasi. Jadi benda ini digunakan investor. Kita lihat ke kalimat sebelumnya. Probably the average that is most commonly used is the industrial average. Ingat tadi average adalah statistik ya kan? Statistik tentang bisnis. Nah, artinya ada the average biasa, ada juga industrial average. Nah, di sini jelas-jelas kalau kita pahami kalimatnya, kemungkinan besar perkiraan atau rata-rata yang paling sering digunakan adalah industrial average. Dia ini sering digunakan. Nah, kalau kita baca kalimatnya, yang paling tepat digantikan oleh it adalah industrial average. Seperti itu. Ya, jadi untuk mencocokkan si pronoun dengan noun yang dia gantikan, kita harus baca mereka sebagai kalimat yang bersambung.
Kalau misalnya dia nyambung, maka itu jawabannya. Oke, untuk yang lain silahkan dikerjakan sendiri. Itu adalah pembahasan tentang si pronoun, ya, kata ganti orang atau kata ganti benda, kata ganti noun pada suatu bacaan atau reading questions. That's it. Thank you.